Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan modul MATLAB. Bagi kalian yang belum memiliki modul ini, silahkan download modulnya, link ada di deskripsi. Oke, sekarang ke array khusus. Di modul ini saya mulai dengan random permutasi. Sebetulnya kenapa kok saya mulai dengan random ini, karena ini nggak banyak yang menyadari lah kalau ada fungsi random permutasi ini. Jadi sebetulnya harusnya dimulai dengan random. Kenapa kok tidak saya masukkan random di sini? Itu karena di banyak tutorial atau kalian yang berinisiatif cari di Google misalkan random in MATLAB, ya pasti akan keluar fungsi rand ini, RAND ini. Ketika kalian buka kurungnya, maka akan muncul hints ya, apa saja inputnya gitu. Jadi random ini kalau misalkan kita isi dengan 3 gitu ya, nanti akan menghasilkan matriks 3 kali 3. Bagaimana kalau misalkan ingin menghasilkan matriks array khusus, itu ya kita bikin satu baris 3 kolom gini, atau 3 baris 1 kolom, seperti itu bilangan random. Nah, bilangan random ini kapan digunakan? Yaitu digunakan umumnya pada kasus-kasus optimasi ya, meta heuristik. Banyak sekali penggunaan bilangan random di situ sebagai parameter peluang, biasanya begitu, peluang kapan suatu fungsi dieksekusi, kapan tidak, seperti itu juga. Terus bilangan random ini biasanya juga digunakan di neural network. Nah, neural network itu bobotnya itu menggunakan bilangan random, maka dari itu setiap training itu nanti biasanya hasilnya itu bisa berbeda-beda karena memang bobotnya itu digenerate dari bilangan random. Oke, seperti ini random. Kalau misalkan ingin satu saja ya cukup seperti ini saja, RAND. Nah, itu nanti satu bilangan saja ya yang muncul random. Nah, random ini macam-macam, diantaranya ya random ini yang biasanya nilainya itu antara 0 sampai 1 ya kalau random yang ini. Nah, ada juga random yang nilainya itu minus infinity sampai plus infinity, yaitu rand normal. Misalkan saya bikin 5 baris ya, 5 kolom. Nah, seperti ini. Nah, nilainya itu bisa lebih dari 1 kayak gitu. Nah, dan juga ada nilai negatifnya. Kalau ingin tahu lebih lanjut, bisa kalian ketik help ya, setiap fungsi itu. Nih, normally distributed pseudo random numbers, nah, gitu. Di sini juga kalau di MATLAB 2013 itu ada contoh-contohnya, penggunaannya seperti itu. Terus lagi itu berkaitan dengan random itu ada yang menarik ya. Jadi kita itu bisa mengenerate random dengan interval tertentu. Seperti contoh seperti ini. Kalau di MATLAB 2013 itu di help-nya itu ada contohnya. Nah, ini dia contohnya. Kalian bisa mencatat ini ya. Nanti rumus ini akan saya taruh di deskripsi video ini saja. Soalnya MATLAB yang
versi di atas 2013 itu kadang di help-nya itu nggak ada contoh seperti ini gitu. Nah, jadi di sini itu uh, mengenerate nilai dari distribusi yang seragam ya pada interval A, B. Jadi A nanti itu nilai minimumnya, B-nya maksimumnya. Misalkan saya ingin mengenerate bilangan random antara 5 sampai 9 misalkan gitu ya. Nah, bisa kita gini, A sama dengan 5, atau kita gunakan script aja ya, kan kita sudah membahas tentang script. Nah, misalkan A itu 5, B-nya 9. Nah, kita masukkan rumus ini. Nah, terus kalau kita ingin menampilkan hasil R-nya, bisa kita hilangkan semikolonnya. Run. Kita simpan dulu. Add to path. Ini hasilnya. Ada 100 ya, ada 100 baris karena di rumus ini kita mengenerate 100 baris ya. Nah, kalau kita ingin cukup 5 baris saja bisa gini, seperti ini. Nah, nanti nilainya itu antara 5 sampai 9. Nah, oke. Kalian bisa mencoba-coba atau misalkan mau menggunakan input. Seperti ini. Terus seperti ini. Nah, kita run 30, 100. Nah, seperti ini ya bilangan random yang dihasilkan. Kalian bisa mencoba-coba sendiri. Oke, sebelum masuk ke random permutasi, saya akan menunjukkan random satu lagi, yaitu random integer. Ada random integer. Kita help dulu untuk melihat penjelasannya. Nah, run B ya, run I, pseudo random integer from uniform discrete distribution. Nah, nanti inputnya itu nilai maksimumnya berapa, terus berapa bilangan random yang mau kita hasilkan menggunakan n, atau bisa juga kita menggunakan mn. Oke, kita bisa mencoba di sini. Misalkan kita mau di script aja ya. Kita bikin baru aja. Misalkan random integer. Misalkan kita maksimumnya 7 gitu ya. Terus berapa yang kita generate 3 misalkan gitu. Kita run, kita save dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita memasukkan nilai 3, itu nanti menjadi matriks 3 kali 3. Bagaimana supaya 1 kali 3 ya, 1 baris 3 kolom. Jadi seperti ini inputnya ya. Nah, atau bisa juga kita perjelas seperti ini. Misalkan
nilai max gitu. Itu berapa, misalkan 8. Terus barisnya misalkan 2, kolom misalkan kolomnya 6. Nah, kita bisa mengganti ini. Nah, nilai maksimumnya taruh sini, barisnya itu di sini, kolomnya di sini. Ini sambil latihan ya, biar nggak bingung dengan dimensi matriks di MATLAB. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa mengganti-ganti ini. Itu kan 2 baris 3 kolom. Terus kita misalkan 2 kali 3, 2 baris 3 kolom, dan seterusnya ya. Kalian bisa mencoba-coba itu untuk random integer menggunakan randi. Tergantung penggunaannya, tergantung kasusnya masing-masing ya. Gitu. Sekarang kita masuk ke random permutasi. Random permutasi ini biasanya digunakan di kasus pengurutan kerja ya, dalam kasus metaheuristik. Karena misalkan ada kasus ingin menyusun jadwal gitu ya, kan tidak boleh ada bilangan random yang berulang gitu. Nah, random permutasi itu memunculkan bilangan random yang dia tidak akan berulang gitu. Misalkan seperti ini kan, random integer kan masih ada perulangan, apa itu namanya, ada 2, munculnya dua kali gitu kan. Nah, kalau random permutasi itu bilangannya selalu unik, tidak akan muncul bilangan yang sama. Oke, kita buka helpnya dulu. Nah, random permutation menghasilkan vektor atau array ya, yang berisi random permutation of integer 1 sampai n. Nah, jadi kita tinggal memasukkan nilai maksimumnya saja gitu. Bisa juga dengan ini, k itu berisi integer yang unik, selected randomly from 1 sampai n. Jadi kalau kita memasukkan nilai seperti ini, n, k, maka n ini menjadi nilai maksimumnya, sedangkan k itu berapa jumlah bilangan random yang mau di generate. Nah, contoh kita menggunakan script saja. Misalkan random permutasi. Nah, n itu nilai maksimumnya, misalkan kita mau generate 17 gitu ya. Nilai maksimum ya, nilai maksimum. Terus k-nya itu misalkan kita mau generate 4, jumlah bilangan yang dihasilkan. Oke, kita run, kita save dulu, contoh 04. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Jadi nilai maksimumnya 17, dan secara acak dia menghasilkan 4 bilangan yang dia tidak akan pernah berulang. Tidak akan muncul misalkan 1 muncul 2 kali, 8 muncul 2 kali, tidak akan ada angka kembar. Nah, ini sangat berguna untuk kasus penjadwalan gitu ya, dalam kasus optimasi gitu, sangat berguna. Oke, itu penjelasan mengenai bilangan random. Saya rasa durasi video ini sudah cukup panjang, untuk itu materi berikutnya ada di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like
dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih.